Halo Sobat Setia Tian Studio, kembali lagi kita akan membahas alur cerita sinetron kesayangan yang semakin hari semakin membuat penasaran. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terlihat sekarang ini momen yang begitu menyentuh hati, di mana Diandra yang tanpa sadar ketiduran dan bersandar nyaman di bahunya Dimitri. Di saat suasana hening seperti inilah, Dimitri menemukan buku harian milik Diandra yang tergeletak. Rasa penasaran membuatnya membuka dan membaca isinya. Dan betapa terkejutnya Dimitri karena pada akhirnya dia tahu sebuah kebenaran besar bahwa ternyata Diandra masih menaruh rasa cinta yang begitu dalam kepadanya. Membaca tulisan itu, hati Dimitri bergetar hebat. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Diandra itu sebenarnya masih ada pada dirinya? Kelihatan banget ya, Dimitri benar-benar terharu dan gemetar setelah mengetahui isi hati Diandra yang sebenarnya selama ini ditutup-tutupi. Terbawa oleh suasana dan perasaan yang membuncah, terlihat Dimitri perlahan mau mengusap kepala Diandra dengan penuh kasih sayang. Tetapi, baru saja tangannya mau sampai menyentuh kepala Diandra, Diandra malah terkaget dan keburu bangun. Terlihat ya, Diandra pun langsung syok berat ketika membuka mata dan melihat tangan Dimitri yang menggantung hendak menyentuh kepalanya. Dan namanya juga Diandra, dia pun langsung marah-marah. Diandra curiga kalau Dimitri itu mau mengambil kesempatan untuk pegang-pegang dia. Dan begitulah, Diandra langsung uring-uringan dan mengatakan kalau Dimitri benar-benar kurang ajar banget ya. Di tempat seperti ini, bisa-bisanya mau ngapa-ngapain. Tetapi kemudian Dimitri pun membela diri dengan gaya santainya. Dia bilang badannya pegalinu gara-gara kepala Diandra yang berat itu bersandar lama di pundaknya. Kemudian Dimitri juga malah meledek dengan bilang kalau Diandra itu ileran lagi. Waduh. Mendengar kata ileran, Diandra pun panik dan langsung memegang mulutnya. Ih, masa sih ileran? Enggak ah. Ya gitulah pokoknya. Suasana yang tadinya tegang jadi kocak banget gara-gara pembicaraan mereka. Kemudian Diandra pun akhirnya luluh dan bilang minta maaf. Namun kemudian Diandra pun kembali bertanya dengan nada curiga, kenapa kamu gak bangunin aku? Atau jangan-jangan kamu menikmati ya ketika aku berada di pundakmu? Sementara itu di luar pintu ruangan tersebut, terlihat ya di sini orang-orang sedang berusaha keras untuk membuka paksa pintu itu. Benar-benar ya pintunya susah banget untuk dibuka. Jupiter di luar sana sudah uring-uringan parah karena calon istrinya ada di dalam sana, dan tentu saja dia semakin kepanasan ya karena membayangkan Diandra berada di dalam berduaan bersama dengan Dimitri. Sementara itu di dalam, terlihat Dimitri yang sekarang ini lagi berpikir dalam diam. Dia merenung kalau memang apa yang ditulis Diandra di buku harian itu benar, berarti kata-kata kasar yang sering diucapkannya selama ini mungkin terlalu menyakitkan bagi hati Diandra. Kemudian pada akhirnya pintu itu pun berhasil didobrak terbuka. Dan kalian bisa lihat ya di sini, wah Diandra posisinya masih seperti ini, lagi deket banget sama Dimitri. Tentu saja Jupiter yang melihat pemandangan itu langsung gak suka banget ya. Jupiter benar-benar cemburu buta dan kepanasan. Cerita kemudian berlanjut kepada Pak Umar. Sekarang ini Pak Umar lagi kena sidang dadakan alias diinterogasi sama Bu Mira dan juga Yunita. Di sini mereka berdua curiga berat kalau ada hubungan apa-apa antara Pak Umar dan Bu Lydia di masa lalu. Tetapi di sini Pak Umar bersikeras mengatakan kalau Lydia itu dulu hanyalah bosnya. Dan dia bilang dia nggak suka banget sama Bu Lydia karena wanita itu galak banget. Pokoknya menurut Pak Umar, Lydia itu orang yang nggak baik banget. Jadi nggak usah lagi berurusan sama mereka. Tetapi di sini, Mira tetap aja curiga. Dia berpikir kalau cuma bos tetapi kok manggilnya Mas ya, dan nadanya itu kayak mesra gitu. Begitulah ya, nggak semudah itu Mira dan Yunita percaya. Kelihatan banget ya, Mira masih terus bertanya-tanya dan mencecar. Pokoknya dia masih belum plong dan masih penasaran kapan kenalnya dan kapan Lydia jadi bosnya Umar. Kemudian Umar pun menjawab diplomatis, lama sebelum aku mengenal kamu. Ya begitulah ya, pokoknya Pak Umar selalu aja ngeles dan di sini dia masih nggak mau bercerita jujur. Dan sekarang ini, akhirnya Pak Umar menyadari sebuah fakta. Dia tahu kalau ternyata Jordan, bosnya Diandra itu, adalah anaknya Lydia. Kemudian adegan kembali kepada Jupiter dan Dimitri. Terlihat sekarang ini Jupiter pun langsung uring-uringan dan melabrak Dimitri. Pokoknya benar-benar geram banget. Asik ribut-ribut aja terus dua saudara ini. Dimitri berkata dengan tegas kalau pernikahan itu nggak akan pernah terjadi. Tetapi Jupiter tetap aja keras kepala bilang kalau dia akan menikah dengan Diandra apapun yang terjadi. Dan seperti itu terus perdebatan mereka. Kemudian ketika Dimitri mau pergi dari tempat itu, terlihat ya dia memandang Diandra dengan tatapan yang begitu dalam. Diandra pun tentu saja jadi mikir ya melihat tatapan itu. Tatapan yang sepertinya kok beda, seperti tatapan peduli gitu. Kelihatan banget ya, Diandra merasa aneh dan bertanya-tanya dengan arti tatapan itu. Kemudian cerita berpindah kepada Jordan yang penasaran sama sang mama. Dia pun bertanya perihal hubungan apa sebenarnya yang terjadi antara mamanya dan juga Pak Umar. Dan di sini ternyata Mama Lydia berkata kalau Umar itu hanya kawan lama. Kemudian Lydia juga bercerita kalau hubungan mereka berdua itu dulu nggak baik. Dan sekarang ini Jordan masih belum menceritakan kalau sebenarnya Pak Umar itu adalah ayahnya Diandra.
Diandra. Dan kelihatannya Jordan itu masih rada-rada nggak plong ya mendengar jawaban ibunya, masih rada-rada curiga gitu. Dan sekarang ini Jordan pun jadi kepikiran, kenapa ya hubungan mamanya dan juga ayahnya Diandra nggak baik? Dan begitulah, sama seperti Mira dan Yunita, ternyata Jordan juga masih penasaran dan bertekad akan terus mencari tahu. Kemudian adegan berpindah kembali kepada Jupiter yang sekarang ini lagi mau mengantar Diandra dan juga Freya kembali pulang. Dan terlihat ya, sekarang ini Diandra benar-benar kepikiran banget, wajahnya murung. Di sini Jupiter bilang untuk menenangkan Diandra bahwa setelah nikah nanti dia akan segera mendonorkan sumsumnya untuk Freya, dan Freya nggak akan sakit lagi. Kemudian Jupiter pun berkata sekitar seminggu setelah pernikahan, dirinya akan melakukan prosedur itu. Tetapi begitulah, ketika membahas perihal pernikahan, lagi-lagi Diandra merasa begitu galau, rasanya galau banget. Gelisah banget, kepikiran banget karena harus menikah tanpa cinta. Tetapi semuanya demi Freya. Diandra pun berkata dalam hati sambil menatap anaknya, "Sabar ya nak, sedikit lagi, sebentar lagi, seminggu lagi, kamu sembuh." Kemudian kita melihat lagi Dimitri yang sekarang ini lagi membaca buku harian Diandra kesekian kalinya. Terlihat ya, kata-kata Diandra begitu sangat membuat Dimitri kepikiran banget. Dia membaca setiap kata-kata amarah yang ditulis oleh Diandra dan betapa geramnya perasaan Diandra kepada Dimitri di tulisan itu. Namun Dimitri sadar, perasaan geramnya itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan perasaan cinta yang sebenarnya kepada Dimitri. Dan begitulah akhirnya Dimitri semakin yakin kalau ternyata sikap Diandra yang selama ini uring-uringan ke dia itu hanyalah untuk menutupi gengsi dan perasaannya. Kemudian terlihat ya, Jupiter datang masuk ke kamar Dimitri dan lagi-lagi keributan pun terjadi. Di sini tetap aja ya, perihal itu dan itu terus. Perihal Jupiter yang akan tetap menikah dengan Diandra dan Dimitri yang bersikeras akan menghalangi. Kemudian saking kesalnya, Dimitri pun mengusir Jupiter keluar dari kamarnya. Wah, benar-benar ya, nggak akur banget mereka berdua ini. Kemudian waktu berlalu, beberapa hari kemudian terlihat Diandra yang datang menemui Jordan untuk meminta izin cuti. Dan Jordan kelihatannya antara ikhlas nggak ikhlas menerima kabar itu. Tetapi Jordan berusaha berbesar hati. Jordan pun langsung menerima permohonan cuti untuk nikah itu. Kelihatan banget ya bagaimana Jordan memandang ke arah Diandra dengan tatapan sedih. Sebenarnya Jordan itu hancur banget, rasanya patah hati banget. Tetapi Jordan gak mau banyak bicara agar tidak semakin sedih. Dia pun langsung menandatangani surat itu. Dan sekarang ini Diandra itu mau cuti 5 hari ya untuk persiapan pernikahan dan bulan madu. Kemudian Diandra pun berterima kasih. Dan ketika Diandra mau berkata-kata lagi, Jordan buru-buru menghentikan kata-kata Diandra. Dia bilang gak usah berkata apa-apa lagi, karena itu hanya akan membuat aku semakin berat melepaskanmu. Kemudian Jordan pun mendoakan semoga semuanya lancar. Dan di sini Jordan itu gak mau membahas lagi, karena rasanya sakit banget. Di dalam hati Jordan pun bertanya, apakah aku akan kehilangan Diandra selamanya? Dan waktu pun berlalu beberapa hari kemudian. Terlihat ya, ketika lagi ngantor di sini, Dimitri itu penasaran kenapa kok tumben notulen rapatnya bukan Diandra. Kemudian Jordan pun bilang dengan nada lemas, kalau Diandra udah cuti mau nikah. Emangnya kamu nggak tahu ya? Kan nikahnya sama adik kamu Jupiter. Masa kamu nggak tahu? Ya begitulah, memang Dimitri nggak tahu menau perihal tanggal pastinya. Dan sekarang ini terjadi pembicaraan tegang di antara mereka. Di sini Jordan menyayangkan banget Diandra akan menikah dengan Jupiter. Kemudian Jordan pun tiba-tiba bertanya ide gila, gimana ya kalau di hari pernikahan nanti aku datang dan membawa kabur Diandra? Dan ternyata Dimitri mendukung banget ya ide itu, karena dia juga nggak mau Diandra masuk ke dalam keluarganya, apalagi menjadi istri Jupiter. Dan begitulah ya, nampaknya Jordan udah mau nekat banget mau bawa kabur Diandra. Kemudian Dimitri bertanya, terus kamu mau bawa kabur Diandra kemana? Dan ketika Jordan lagi penat berpikir, ternyata di dalam hati Dimitri pun berkata, kok aku jadi kepikirannya pengen rasanya aku aja yang bawa kabur Diandra. Ya begitulah, ternyata perasaan Dimitri juga sama seperti Jordan, pengen bawa kabur Diandra supaya Diandra nggak bisa dimiliki siapapun. Dan benar-benar puyen banget ya Dimitri, kok dia malah nggak bisa berhenti mikirin skenario penculikan pengantin ini. Kemudian Dimitri pun mencoba fokus dan ngajakin Jordan untuk bahas pekerjaan saja. Sementara itu di rumah keluarga Dimitri, terlihat ya Jupiter dengan bangganya memberikan undangan kepada papa dan mamanya. Dan waduh, ternyata Dimitri juga ada di rumah saat itu. Dan sekarang ini Jupiter tetap aja kekeh dan sombong ya, karena dalam waktu kurang dari 24 jam, dirinya akan segera menikah dengan Diandra. Dia seolah menantang Dimitri, kamu bisa apa? Kemudian dengan penuh kebanggaan dan tatapan tajam, Dimitri pun berkata membalas tantangan itu. Aku bisa melakukan banyak hal. Aku bisa aja datang ke pernikahanmu nanti dan membawa kabur Diandra. Kemudian aku akan memaafkan segala kesalahan Diandra dan aku akan balikan sama Diandra. Dan mendengar ancaman itu, tentu saja Jupiter pun jadi kepanasan dan marah besar.
Kemudian cerita berlanjut ketika Dimitri lagi sendirian di kamarnya. Benar-benar ya, sekarang ini Dimitri masih kepikiran banget bagaimana caranya untuk bisa menggagalkan pernikahan itu. Dimitri sudah berusaha menawarkan diri jadi donatur untuk sumsum tulang belakang Freya agar Diandra tidak terikat janji dengan Jupiter, tetapi ditolak. Dan sekarang ini Dimitri benar-benar merasa buntu, gak punya cara lagi, gak punya ide lagi untuk bisa menggagalkan pernikahan itu. Benar-benar ya, kepikiran banget karena waktunya udah kurang dari 24 jam lagi, tinggal menghitung detik demi detik menuju hari H. Hayo, nah tentunya penasaran banget kan, kira-kira apa yang akan dilakukan Dimitri? Apakah benar nanti di hari pernikahan Jupiter dan Diandra, dia akan nekat memaafkan Diandra, membawa kabur Diandra, dan balikan sama Diandra seperti ancamannya tadi? Dan kelihatan banget ya tadi, Jupiter marah banget ketika Dimitri berkata seperti itu. Kita tunggu saja kelanjutannya di Jejak Duka Diandra